Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa lagi dengan kami di Sekolah Minggu GPI Palembang. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, kita bawa lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Pakai ya Tuhan Koko Cece yang di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan di dalam membawakan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Semangat adik-adik. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan pujian hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita adik-adik. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita angkat lagu Ku Mau Cinta Yesus. Kami mau mencintai Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Engkau ya Tuhan bukakan hati mereka untuk mendengar, untuk mencintai Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan, kami hanyalah alat-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang menjamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, doa-doa kami Kau pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam setiap hati kami, Tuhan. Nah, doa-doa kami, haleluya, amin. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman hari ini yang judulnya adalah Sahabat Sejati, yang Koko Lewi ambil dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 17. Kita tahu kan setiap orang punya sahabat. Nah, sahabat sejati ini kita ambil dari contoh yaitu Daud dan Jonathan. Mereka adalah sahabat sejati. Nah, kita baca dulu 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 17. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama sampai ia kepada Yonatan, lalu berkata, "Apa yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Jonathan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara itu kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawabnya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Namun nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Jonathan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Jonathan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika demikian dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Jonathan, "Jauhkanlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitakannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapa yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Jonathan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah mereka berdua ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu kepada keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut bala daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 20 ayat 17. Nah, kita lihat dalam cerita ini bagaimana Yonatan mengasihi Daud. Jadi dia lihat ya bagaimana rencana bapaknya. Kalau rencana bapaknya baik ya, tidak ada rencana mau membunuh Daud, maka Yonatan akan memberitahukan kepada Daud. Tetapi jika bapaknya Raja Saul ingin membunuh Daud, maka dia juga akan menginformasikannya kepada
Daud. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana Jonathan mengambil resiko untuk sahabatnya. Dia berani melawan ya perintah ayahnya untuk menyelamatkan Daud, sahabatnya, karena dia tahu sahabatnya itu benar. Dan Daud adalah orang yang akan diurapi Tuhan menggantikan Raja Saul. Nah, demikian juga kita lihat pada waktu Daud setelah Jonathan meninggal, dia mengambil anaknya, anak Jonathan, dan dia membawanya ke kerajaannya. Daud mengambil resiko karena anak Yonatan itu adalah keturunan raja. Bisa saja kerajaan Daud itu bisa diambil alih oleh anaknya Yonatan. Tetapi Daud sekali lagi dia menghargai persahabatan jauh lebih dari tatanya. Nah, mereka sebab Yonatan telah bersumpah setia kepada Daud. Demikian juga Daud tetap memegang perjanjiannya dengan Yonatan apapun yang terjadi. Inilah contoh sahabat sejati. Sebagai seorang sahabat, kita harus setia. Kedua, kita harus memegang janji kita kepada sahabat kita. Ini juga melambangkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib demi kita. Dan kita sebagai sahabat-sahabat Yesus juga harus memegang janji kita untuk tetap taat dan setia. Nah, ayat kunci hari ini kita ambil dari Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 berkata begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Diulangi lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kita sebagai seorang sahabat, kita harus menaruh kasih setiap waktu. Dan kita juga menjadi saudara pada saat sahabat-sahabat kita ada dalam kesukaran. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita angkat lagu Terima Kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau masih Tuhan menjaga kesehatan kami Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjaga kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka ya Tuhan, berkati sekolah mereka ya Tuhan. Meskipun
dalam ya Tuhan suasana online ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan hikmat-Mu Engkau pertambah-tambahkan pada mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu yang dahsyat di kemudian hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin akan berasal dari anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan. Berkati Tuhan orang tua anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Pekerjaan mereka dan usaha mereka, kesehatan mereka Kau berkati semuanya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.